Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lia Munawaro, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Purwokerto, tepatnya pada UIN Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial uji regresi moderasi dengan aplikasi SPSS. Namun, sebelum kita mulai langsung praktik pada program SPSS-nya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dasar dari uji regresi moderasi tersebut. Uji regresi moderasi merupakan metode atau moderate regression analysis atau MRA adalah teknik statistik untuk menguji apakah sebuah variabel memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Dalam uji regresi moderasi, Moderated Regression Analysis atau MRA, ada 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan juga variabel moderasi. Uji regresi moderasi bisa juga disebut dengan uji interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan memiliki sebuah contoh studi kasus untuk Moderate Regression Analysis MRA dengan berjudul penelitian penggunaan pelatihan dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi di PT Sukses Mulia. Untuk di dalam judul penelitian ini, saya menggunakan 3 variabel, yaitu variabel yang pertama yaitu variabel independen, yaitu variabel pelatihan dan juga variabel lingkungan kerja. Nah, pada pelatihan dan lingkungan kerja tersebut merupakan menempati posisi X1 dan juga X2 yang ada di sini ya teman-teman, yaitu pelatihan dan juga lingkungan kerja. Lalu selanjutnya yaitu prestasi kerja menempati sebagai variabel dependen atau bisa disebut dengan Y, prestasi kerja. Nah, lalu ada kepuasan kerja sebagai variabel moderasi, di mana di sini disimbolkan dengan simbol M atau sebagai kepuasan kerja atau variabel moderasi. Nah, pada video ini saya menggunakan 2 persamaan regresi. Yang pertama yaitu regresikan variabel independen X1 dan juga variabel X2 terhadap variabel dependen. Dan persamaan regresi yang kedua yaitu regresikan variabel independen dan interaksi antara variabel independen dengan variabel regresi terhadap variabel dependen. Nah, berikut sudah saya jelaskan ya teman-teman terkait studi kasus yang akan kita bahas nantinya dan juga konsep dasar uji regresi moderasi. Lalu kita menuju praktik pada program SPSS yang telah kita sediakan tadi mengenai data-datanya. Nah, pada analisis data yang pertama yaitu meregresikan variabel independen dengan variabel dependen. Caranya yaitu kita bisa ke analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, di situ sudah terlihat kolom ya teman-teman. Nah, lalu kita masukkan kolom dependen untuk variabel prestasi kerja atau Y, kita masukkan ke kolom dependen.
Nah, untuk pelatihan kerja, kita masukkan ke independen dan juga lingkungan kerja, kita masukkan ke independen. Lalu kita klik OK. Lalu, nah, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini sudah muncul output regression yang pertama. Pada output regression yang pertama ini, teman-teman bisa fokus pada tabel model summary dan juga tabel koefisien. Kedua tabel tersebut sudah saya copy ke dalam file PDF tadi. Kita akan melakukan analisis data dan juga interpretasi data. Nah, untuk melakukan interpretasi dan juga analisis data, kita buka file yang tadi. Bisa kita lihat terkait hasil output SPSS dan interpretasi persamaan regresi yang pertama. Yang pertama yaitu terkait tabel koefisien. Analisis data berdasarkan hasil uji T parsial, diketahui bahwa variabel pelatihan memiliki nilai berikut variabel pelatihan ya teman-teman, memiliki nilai signifikan sebesar kurang dari 0,001, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Nah, selanjutnya variabel lingkungan kerja memiliki nilai signifikan sebesar kurang dari 0,001. Berikut ya teman-teman, nilai 0,001-nya, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Lalu, pada tabel model summary, analisis data berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai R² sebesar 0,817. Berikut ya teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan dan lingkungan kerja secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi prestasi kerja sebesar 81,7%, sedangkan sisanya sebesar 18,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa pelatihan dan lingkungan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi kerja. Lalu teman-teman, setelah melakukan analisis dan interpretasi pada persamaan regresi yang pertama tadi, selanjutnya saya akan melakukan analisis regresi yang kedua teman-teman. Namun, sebelum saya melakukan analisis data, saya akan memunculkan dua variabel baru pada lembar pertama. Lalu kita bisa pilih transform. Lalu pada akan memunculkan variabel baru ya teman-teman, pada variabel x1 dengan variabel moderasi dan variabel interaksi antara variabel x2 dengan variabel moderasi. Caranya kita bisa klik transform, lalu compute variabel, lalu dari compute variabel muncul kotak dialog ya teman-teman. Untuk pengisian pada target variabel kita bisa isikan dengan x1m. Lalu untuk kolom numeric expression kita bisa pilih pelatihan. Kita masukkan variabel pelatihan pada kolom numeric expression lalu dikali dengan variabel moderasi yaitu variabel kepuasan kerja, lalu kita pilih OK. Nah, selanjutnya
Untuk variabel interaksi antara variabel x2 dengan M, caranya sama juga ya teman-teman. Kita bisa pilih transform, compute variabel, lalu pada target variabel x1-nya diganti dengan x2M. Pada target variabel, lalu pada numeric expression kita bisa hapus bagian x1-nya, yaitu diganti dengan lingkungan kerja atau x2. Kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kedua variabel x1M dan juga x2M sudah muncul semuanya di bagian data view. Lalu kita klik variabel view. Kita kembali ke variabel view. Untuk label pada x1M dan juga x2M masih kosong ya teman-teman. Jadi kita harus mengisi dengan x1 berarti pelatihan, dengan M kepuasan kerja. Lalu untuk x2M kita bisa tulis dengan lingkungan kerja dengan kepuasan kerja. Selanjutnya, untuk variabel ini, nah, apabila pengisian label sudah selesai, kita bisa lanjut ke analisis data. Kita kembali ke data view. Caranya kita bisa pilih menu analyze, lalu kita pilih regression, lalu selanjutnya kita klik linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya teman-teman. Lalu masukkan variabel kepuasan kerja pada kolom independen. Dan variabel lainnya yang belum diinput ke kolom independen seperti pelatihan dan juga lingkungan kerja. Lalu kita klik OK. Baik, di sini sudah muncul semua ya teman-teman terkait tabel model summary dan juga koefisien. Dan juga output regression yang kedua sudah muncul, tetapi kita harus fokus pada model summary dan juga tabel koefisien. Kedua tabel ini sudah saya copy di file PDF seperti tadi ya teman-teman, di mana kita akan melakukan interpretasi dan juga analisis data. Nah, berikut hasil output SPSS dan interpretasi persamaan regresi yang kedua. Pada tabel koefisien, analisis data berdasarkan hasil uji T parsial, diketahui bahwa variabel pelatihan memiliki nilai signifikan. Variabel pelatihan, berikut variabel pelatihannya ya teman-teman, mempunyai nilai signifikan kurang dari 0,001, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Nah, lalu pada variabel lingkungan kerja memiliki nilai signifikan sebesar 0,845, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Nah,
Lalu selanjutnya yaitu pada variabel kepuasan kerja memiliki nilai signifikan sebesar 0,149, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Maka, diketahui nilai signifikan variabel interaksi antara pelatihan dengan kepuasan kerja sebesar 0,160, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja tidak mampu memoderasi pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja. Diketahui pula nilai signifikansi variabel interaksi antara lingkungan kerja dengan kepuasan kerja sebesar 1,00 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja tidak mampu memoderasi pengaruh lingkungan kerja terhadap prestasi kerja. Lalu kita lanjut pada tabel yang terakhir yaitu model summary, yaitu analisis data berdasarkan tabel model summary. Diperoleh nilai R² sebesar nilai R² itu berikut ya teman-teman, sebesar 0,817, yang berarti bahwa variabel pelatihan lingkungan kerja dan kepuasan kerja beserta interaksi mampu menjelaskan variasi prestasi kerja sebesar 81,7%, sedangkan sisanya sebesar 18,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Dan jadi gini teman-teman, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Namun, kepuasan kerja tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pelatihan maupun lingkungan kerja terhadap prestasi kerja. Baik, sekian penjelasan tentang uji regresi moderasi. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.